Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernal Alfatkus Video Nugraha dari kelas 12 3B17. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang mana tugas pertemuan ke berapa sekarang? Pertemuan ke 5 ya. Pertemuan kelima, tugasnya sedikit spesial ya. Biasanya pertemuan 5 itu tugasnya berarti ngerjain modul pertemuan ke-6. Nah, sekarang berubah jadi spesial ya. Jadi mengerjakan materi yang ada di blognya Pak Agung. Nah, itu sedikit spesial dan saya penasaran gitu kan. Jadi saya buka dan disuruh mengerjakan materi web programming 3 minggu ini. Week 1 sampai 3. Wow. Wow. Setelah dibuka ternyata wah banyak gitu kan. Jadi saya pikir ngerjain lebih awal ya. Ini baru diposting kemarin ya kalau nggak salah. Iya, baru kemarin tanggal 9 Oktober. Dan saya buka di grup ngerjain yang ini, disuruh ngerjain. Wow, mantap sekali. Oke, dan saya udah buka file-file satu persatu dan saya sudah baca sebagian. Intinya di week 1 itu bikin sama yang kayak kemarin, bikin model sama view sama controller. Cuman ini bedanya ada database. Nah, gitu. Jadi kita akses database, ambil pakai model, si datanya, passing ke controller terus ke view. Nah, kayak itu. Jadi intinya kita pakai database sih sekarang. Mainnya ada database-nya gitu. Kemarin kan cuman main-main di CI, sistem CI-nya doang. Si model, si view, si controller. Sekarang ada database-nya. Lumayan, cuma nambah ada database. Karena kita belum punya database apa-apa, jadi kita bikin dulu deh database-nya. Kita buka XAMPP, kita load. Terbuka ya Apache sama MySQL. Jalanin. Oke, udah jalan. Terus localhost slash php my admin. Lumayan ngelag. Kenapa ini? Clear cookie kah biar nggak ngelag? PHP my admin. Ininya udah jalan kan? Udah jalan. Nah, jalan. Akhirnya. Dan masuk ya. Ini PHP my admin. Kita langsung bikin database aja dah. Dan database-nya adalah apa ya? Di modul apa? Mahasiswa. Saya beda deh. Murid. Sebenarnya murid sama mahasiswa sama. Dan ini ganti samain sama si code igniter. DB collection-nya General CI ya, UTF-8 General CI. Kalau yang beda. Dan langsung create. Nah, sudah di create. Ada tabel kan, langsung bikin tab murid. Kolomnya 4 adalah nggak usah ubah-ubah apa-apa. Dan langsung bikin. Nah, ini yang pertama pasti ada ID ya, pasti itu. Terus name, nama, alamat. Dan ini auto increment aktifin si ID ya. Ini name-nya jadi varchar deh. Kenapa saya ubah jadi varchar? Padahal harusnya jadi nomor kan. NIM itu nomor 12 19 28 61. Itu contohnya nomor NIM saya. Saya pengen varchar karena takutnya ada kasus di mana si NIM itu kan diawalin yang dari 00000. Depannya 0. Nah, kadang sih kalau pakai nomor atau INT nggak bisa dideteksi nolnya. Jadi kalau varchar kan masuknya jadi string. Bisa diakses si nolnya. Karena tipenya itu string.
Ya itu cuma satu kasus dari beberapa sih, nggak sering. Kalau ID lengnya 10 aja, kalau name 10 juga, nama 100 deh. Terus alamat 256, panjang kan alamat. Dan selesai ya. Dah. Oh iya, ini lupa belum diubah jadi varchar. Oke, nggak tahu ini durasinya bakal jadi selama apa karena ini 3 week ya. Dan saya pengen nge-shootnya satu kali ya, satu kali video. Jadi satu video semua week udah di include. Dan nggak tahu berapa lama durasinya. Yang penting kita praktek aja dulu. Udah ada tabel ya, tabel. Terus kita isi name saya 12 19 28 61 Nor Alfat Ciamis. Terus satu 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 dua tiga empat user kedua namanya Abdul aja, jangan user kedua. Abdul Jaij. Arab. Terus kita input lagi 11223344, namanya Michael. Michael Michael gimana nulisnya lah gitu ya, dari Inggris. Terus 87654321, asal ya itu. Namanya Serokan, Saruk, Seruk kan. India. Go. Udah ada 4 ya, udah ada 4 value. Nah, udah ya. Ciamis, Arab, Inggris, India. Gila gak jauh-jauh. Dan lanjut ke codingan ya. Database sudah siap, langsung ke codingan. Visual Studio Code. Dan lanjut kita setting database ya. Kalau nggak salah di config ya. Database. Ya, ada di sini. Nah, localhost, username-nya root ya. Bener ya, udah bener. Default dari XAMPP. Udahlah. Ini teh database-nya murid. Dah, kita close. Biar nggak numpuk. Terus kita apa? Bikin model. Model mana model mana sih? Nah, new file model murid dot php. Aduh, duduknya nggak bener ya. Bentar. Kita ketik php kelas kelas model skor murid extend ke CI model Nah, terus function public function construct, terus load si database ya. Kita satu lainin aja, this load database. Nah, sudah.
public function construct. Kenapa error ya? Expansion nomor 3. Kelas murid extend CI model. Udah benar. Kenapa ada problem? Extends. Kelas model murid extends CI model. Benar kan ini model? Iya benar kan model. Model buka kurung. Dan ternyata error. Apa yang bikin error? Nah, nggak ada error. Sudah, kita lanjut. Atau ini error ya. Intoleransi. Bentar. Terus controller ya. Nah, kita bikin controller namanya murid.php. Dan untuk kontennya kita PHP buka kelas terlalu banyak kelas terus murid extend CI controller dan public function construct error. Terus di sini parent construct. Terus di load model ya. Saya pengen terload. Oh iya, bagi yang nggak tahu, construct ini fungsinya jadi kalau si kelasnya dipanggil otomatis ke eksekusi ya si fungsinya. Jadi nggak usah dipanggil ulang. Oh, gitu. Intinya gitu deh. Load model. Model murid. Udah ya. Terus baru index. Public function index. Function index this load view. Tadi saya suruh ambil data dari database, passing ke controller, passing ke view. Nah, view murid sama data. Datanya mana? Kita bikin lah. Kita datanya belum. Datanya sama dengan array. Kita ganti ke array. Al murid aja deh. Murid this model, dari model ya ambil kita. This model underscore murid. Terus get murid. Kalau nggak salah get murid ya. Nah, biarin nama metode mah nggak penting ya, yang penting bisa ngambil data. Get murid tampil mahasiswa. Biarin lah get murid saya. Jadi saya bikin metode kita split aja. Model murid. Ini kelas public function get murid.
return langsung aja ya. Return this db get dari tabel kurung tb murid result array ke arayin ya. Ini jangan titik koma harusnya. Ini pakai titik koma. Nah, udah jalan ya. Kita bikin view sekarang. Bikin view. Split. Ini buat view. Kita bikin view baru. vmurid.php. vmurid.php. Tag HTML. Terus PHP aja. PHP, tutup PHP. For each ya kalau nggak salah. For each murid as data. Echo data, nggak usah pakai string. Data name. Concat sama BR biar ke bawah biar rapi. Kita coba jalankan ya. Localhost / wi tugas. Nah, jalan controller murid. Error. Undefined murid, model murid. Undefined property model murid. Nah, kurang L. Nah, udah. Tuh kan, NIM 1, 2, 3, 4 itu nomor saya. Saya cuma ngecek doang ini. Kita langsung bikin tampilannya. Biar mantul. Tampilannya simpel aja deh. Kita head title, asal ada title. WP2 P5 di sini title. Kita tambahin title beranda ya di indeks. Beranda. Terus di bodinya saya pengen gimana ini hasilnya. Tabel ya. Kalau di week 2 hasilnya gimana? Ada headernya. Kita pikirin bentar. Nah, pakai bootstrap aja dah. Biar ada cantik gitu kan. Secantik, cantik, cantik. Ini copy. Kita bikin satu page dulu, tapi bikin template-nya dulu. Titelnya udah, script nggak usah. Pasti ada navbar. Dan untuk navbar kita ganti copy. Kita close aja dulu controller, kita ubah fokus ke view dulu. Fokus ke view.
kita nav, kita hapus aja ya konten si nav. Hapus navbar light, navbar expand layer ke, tambahin style. Non, benar nggak? Apaan ini? Syntax title. Di error di controllernya. Koma. Kurang koma. Maaf. Nah, udah ada. Kita view. Kita fokus di view aja dulu. Biar kepake ke sana sini. Kita fokus ke view. Di sini apa ya? Heading aja. H1 tugas pertemuan 5 WP 2. Alin. Enggak ya, enggak ngaruh. Berarti stylenya kita pindahin aja deh. Nggak ada yang berubah soalnya. Si H1 di stylein. Lock. Nah, udah ke tengah akhirnya. Akhirnya ke tengah, kita udah bikin header, kita bikin tabelnya sekarang. Tabel ya, kopas aja lagi seperti biasa. Kita persiapan dulu ya, karena di sini nggak bisa kopas ya. Di modul nggak ada HTML yang udah jadi. Harus bikin ya, Hoream tapi harus dikerjain sih. Dan langsung copy. Saya pakai style yang ini ya, yang hitam di atasnya. Dan kita bereskan sedikit. Kita beresin lah supaya tertib. Untuk row cuma satu aja butuhnya, karena mau di loop nanti. TH ID nggak usah pakai ID ya. Pakai apa ya? Udahlah, nanti aja dipikirin ya. Langsung aja name, nama, alamat, operasi. Nah, kayak gitu. Terus ini name, alamat, operasi. Nah, di sini kita pakai untuk sementara enggak ya, itu di modul kedua kayaknya. Nah, ada yang aksi ini nih, ada aksi ini. Kita pakai tampilan yang ini aja dulu. Nah, tabel doang, tampilin si tabel doang. Dan data udah dipasing. Get murid udah dipasing ya. Dan langsung aja kita buka PHP di sini. PHP, tutup PHP.
each for each murid ya as data. Kita buka PHP di sini, PHP and for each. Nah, udah jalan. And for each, dan untuk valuenya di sini record data terus name ya benar, name terus nama record data terus nama terus alamat ya, record data alamat dan terakhir sih aksinya ya. Aksinya kita komen aja dulu, ini nggak usah di kok, kita sisain satu kolom dan coba kita refresh. Nah, ternyata begitu. Kita tambahin kelas div ya, body tabel, kita geser dikit. Div class container, kok jadi style CSS container, div tabel, kita geser shift. Nah kan tinggal kasih margin top 5 kah, MT bener kan, shift. Enaknya bootstrap gitu sih sebenarnya. Saya nggak pakai bootstrap ya nggak pakai bootstrap, maksudnya jarang pakai bootstrap karena apa ya, sering konflik gitu style saya sama style bootstrap. Jadi saya mending input CSS sendiri, lebih bebas, walaupun bootstrap membantu gitu kan. Operasi TD nya kita aksi deh, aksi. Nah, udah deh, dan kita komen aja dulu si tabel ini, dan sudah ya, kita screenshot dulu deh buat kena Word. Bukan yang ini, yang operasi dihilangin. Nah, screenshot mana? Sudah, kita save. Mana dong? Lambat sekali laptopku. S1 buat nanti kena Word. Nah, sudah kan? Kalau codingan sih gampang lah. Dan langsung aja kita lanjut ya. Ini udah beres ya yang week 1. Tuh, cuma nampilin name sama nama. Saya pakai alamat tapi hasilnya kayak gindang. Sip, week 1 beres, kita close. Kita week 2. Kalau week 2 di sini ada header. Header saya udah bikin. Ada tombol ya, buat navigasi ya. Tambah
tambah mahasiswa, aksinya di sini. Navigasi. Oke, kita ubah dulu view-nya. Si div container, button, pakai button deh. Kita buka button, dan pakai yang mana ya buat nambah secondary deh. Sebenarnya bukan pengen button ya, aku pengen ceiling stylenya button gitu. Terus dan kita pindahin si ini ke sini aja. Margin bottom 2. Style, tambahin style, display, text, pengen panjang saya, text alin, nggak jalan ya, si arep, display block. Nah, udah ya, tek tek tek, sip. Dan langsung saja kita kasih nama tambah murid. Tambah murid, terus aksinya kita uncomment, aksinya kita pakai button group, teret teret teret. Nah, sebenarnya saya nggak usah bikin apa ya, nggak usah mentingin style dulu ya sebenarnya, lebih langsung ke fungsinya aja. Tapi apa ya, kayak ada kurang gitu kalau main HTML tanpa tanpa style gitu ya. Mungkin tambah durasi gini, nambah panjang, tapi ya nggak apa-apa lah, hapus. Lihat, nah kan sudah beres. Dan kita lanjut ya, ini udah ada cuman nggak ada fungsinya. Kita warnanya ganti untuk lihat BG jadi hijau. Wah, ini sukses. BG denger merah ya untuk hapus. Nah, udah sip. Kita lanjut ke footer. Footer center. Akan pakai bootstrap ya untuk footer. Pakai aja kita. Siapa tahu lebih bagus. Footer. Header and footer, mana footer, simple footer. Footer 2 days ago, div cloud card footer.
Biarin colong aja ini. eh Wes, copyright uh, and copyright tahun 2020 hari ini. Copyright Lemon Sprite. Lemon Sprite. Itu nickname saya ya di GitHub. Lemon Sprite 20. Oke, sip, mantul. Cuman paling kita itu nempel ya. Kita style sedikit. Stylenya bottom jadi 0, position nya jadi fixed apa ya, sticky aja deh. Bisa ya, fixed aja udah. Cuman ini harus pakai width 100%. Ini tutorial jadi cepet ya, yang penting jadi. Terus text align center, text align center. Sebenarnya bikin template jangan langsung di code igniter ya, kita bikin HTML terpisah di mana gitu. Kalau saya sih lebih suka pakai aplikasi brackets ya kalau bikin template HTML. Mana biar saya tunjukin brackets. Nah, ini aplikasi yang saya suka pakai buat template HTML. Jadi kalau udah jadi tinggal kopas ganti value lebih cepat ya gitu kegolongnya. Cuman kayak nanggung saya kerjain tugasnya di sini, jadi saya edit dulu view-nya. Nah, udah ya. Copyright Lemon Sprite. Nah, gitu. Pakai harap. http://github.com/lemon sprite. Lemon Sprite. Terus style text decoration non display block. Dah, seperti aja. Jangan kita text decoration, jangan block display. Nah, biar sejajar. Dan sudah, kalau diklik langsung masuk ke halaman GitHub saya. Mantul. Nggak perlu sih, nggak penting-penting amat. Tapi sekalian saya ini udah on fire ya ngedit ini. Jadi langsung gas. Kita langsung bikin fungsinya ya. Fungsi lihat. Jadi kalau di week 2 apa? Lihat aku sayang. Nah, kita kalau klik lihat bakal muncul tampilan lihat, yaitu detail. Kita tambahin new file murid apa ya, detail aja dah. Suka bingung saya ngasih nama teh biar ingat gitu, biar saling terkait, jadi gampang ngapalinnya. Murid detail. Nah, kita kopas aja si ini.
kopas. Bentar, kita edit aja dulu sampai ini ke 5. Ini hapus, putar mah tetap. Nasib. Nah, kita bikin template dulu ya. Templatenya mana sih? View, bikin folder baru deh. Mau read template di sini, new file, vmurid head .php. Nah, sip. Udah, terus footernya vmurid foot .php. vmurid mana? Nah, kita ganti footernya, ganti udah ini sampai sini ya. Takut ke bawah sebagian. Nah, kita paste di sini. Sip. Footernya udah jadi, indeksnya udah jadi. Kita save footer di selalu vmurid data iya benar. Kita copy jadi 3 vmurid slash vmurid template slash vmurid. Kita kopas untuk footer sama headernya. Nah, kayak gini. Kalau footer nggak usah pakai data. Si murid udah beranda indeks ya. Sip. Kita coba jalanin. Takutnya ada error. Sip. Error banget. Enable load verifies murid template. Vmurid head. Vmurid foot. Kurang lamanya ya. Sip. Nah, sudah seperti yang saya harapkan. Dan di tugas pertemuan kelima, apa di headnya nggak ada margin bottomnya ya. Kita ganti si headnya, ganti MB. PT. Padding ya, ganti. Salah kata saya. Bukan margin tapi padding. Dan lanjut kita ke fungsi ya. Kita fungsinya controller berarti. Kita close aja semua. Kita controller murid. Yang detail dulu aja, yang lihat ya. Public function detail name atau ID ya, ID. Bentar. Nah, udahlah nanti deh kalau ada error nanti. Name berarti passing. Di week 2 gimana? Week 2. Ada nggak di sini? Get mahasiswa. Bener sih. Kalau nggak ada variabel yang di passing, fase ambil semua. Ya udah, kita ngikutin aja. Jadi kalau detail tinggal ini. Di slot get murid new. Nah, terus load si view.
terus di model kita split aja model. Nah, untuk si murid kita ganti ini. If kita harus passing parameter nim. Nim iya nim. Kalau nimnya sama dengan fase. If nim sangat identik dengan fase, berarti kita return sini. Kalau enggak si kalau ada variabel yang dipassing, kita ambil dari database sama ya formatnya. Distb dari tabel murid get where, ambil dari database where get dari tabel where nim. Where array nim. Pakai nim apa id ya? Nim deh. Takutnya ada yang sama ya, pakai id aja dah. Pakai id. Result array return. Dah. Get murid nih. Kurang titik koma katanya. Kurang titik koma. Dan si murid data. Oh iya, data belum dideklar ya. Gimana kalau si data? Nggak bisa ya. Oh gini deh. This data. Nggak bisa ya. Nanti deh. Udahlah. Nanti eksperimennya kita passing. Kalau ini kita pakai ini si data. Data yang bentar, aku mikir dulu. Return array sama sih, cuman tambah nim murid data ini detail dan v detail murid detail dan langsung kita coba ya view-nya. Mana sih view murid? Kalau ngeklik lihat, kita langsung href ke base, buka tag php, echo base URL ke murid / detail /
concat ya, si murid apa ID, pakai ID ya, jadi bukan pakai name. Mending pakai name kata, name deh. Nah sudah ya, kita coba refresh. Wow, error. Vmurid backtrace line 20. Type butonnya hilang ini. Harap suara nim. Oh, data salah, bukan murid. Perasaan. Nah, tuh kan udah detail dan langsung shoot. Dan ternyata datanya belum bikin, tapi sudah bikin ya. Aduh, masih banyak kerjaan ini. Sudah, yang penting udah jalan dulu. Kita bikin view detailnya dulu. View detail mana? Karena belum bikin ya si detailnya. Kita pakai form aja dah. Form. Yang ini deh, yang udah ada. Udah, pokoknya gitu. Eh, salah paste. Di situ form group, tipenya hapus. Hapus ya tipenya. Formnya cuma 3 ya. Form ini name. Terus name. Terus apa ya? Small hapus aja. Kita hanya butuh ini. Terus value-nya. Nah, kita passing detailnya ke value. Echo aja langsung ya. Murid. Bentar. Murid kan bener ya. Murid. Name. Name dulu. Name. Nama. Alamat. Simpan. Kita cek. Lihat error. Nim. Yang error line 4. Baruan nih. Emang kenapa? Murid kan bener. PHP Vardum. Ada kan bener. Oh, indeks cuy. Pakai indeks.
Kalau misalnya pakai indeks, tuh kan langsung. Jadi kita kasih indeks 0. Kita kopas aja. Value sama dengan nama. Value sama dengan alamat. Jalan. Sip. Ini ya. Kalau di tile berarti harus up. Ada navigasi ya, ini kurang navigasi. Bikin buton lagi aja deh. Kita ini salin. Kembali BG info. BG kuning. Kuning. Apa? Yang kuning teh warning. BG warning. BG warning terus ini update. Kan create update sama delete. Jadi ini update sekalian read. Mantap. Oh, ini belum dirubah nama password. Jangan password, alamat dah. Nama. Nah, sip. Sudah. Kembali. Nah, kembali belum ada fungsinya. Kita ganti ini jadi HA atau jadi link. Href sama dengan kembali ke base URL. Base URL si murid. Kembali. Nah, kan cocok. Sudah ya, satu tuh Rafat. Ini belum ada fungsinya. Kembali. Lihat. Harap tuh kan. Mantul. Saya udah bikin 2 fungsi berarti ya. Read sama belum, masih satu, baru read doang. Di week 2 itu read doang ya. Sampai view. Berarti week 2 udah beres. Mana sih? Kita screenshot dulu. Kita screenshot. Save SS2. Udah ya. Terus tampilan detailnya kita kasih. Oh, ada yang kurang ya di detail murid. Headernya. Center. H1. Detail. Info. Murid. Info detail murid. Detail info murid. Info detail murid. H3 deh. H1 kebesaran. Nah, cocok. Terus kita sedikit ada margin bawah ya, kelas. M margin bottom 2.
bootstrap biasa. Nggak jalan cuy. Margin bottom 5 deh. Tiga. Nah gitu deh. Info detail murid. Kita hias dikit. Saya selalu mentingin yang gak penting ya. Nggak jelas. Kita screenshot lagi. Apa-apa. Detail itu perfeksionis saya orang. Tapi nggak apa-apa lah. Durasi makin panjang. Kampret sekali. Ah, ta, ta, ta. SS2. SS3. Udah ya. Kembali. Tinggal apa? Fungsi update dulu deh yang di sini detail. Update get murid. Public function. Public function update murid sesuai ID deh. Update murid sesuai ID. Bentar, saya nggak tahu gimana cara update. C3 docs. Online. Bentar ya, saya baca docs dulu. Karena di modul sini nggak dijelaskan gimana. Gila sekali. Orang yang lain gimana? Pasti pada pusing. Orang saya juga udah pusing. Aduh. General topik. Jadi siapa sih? Aku tuh update. Bukan. Update database C3 query builder. Nah, benar di query builder. Updating data DB replace. Ini update ya. DB insert update. Ribet ya, harus pakai DB set. Cari yang simple deh. Where ID update where. Ini harus setting where dulu. Update tabel. Nah ini aja biar semua jadi satu objekin, karena saya udah gitu deh, satu objekin. Objeknya si data form. Data form. Data form. Gak usah return sih sebenarnya. Langsung kalau update berarti submit ini berarti form action. Actionnya apa ya? Base URL. Base URL ke murid /update. Berarti di controller saya harus nambah metode update ya. Form base update action. Metodenya post. Udah, gitu deh.
gitu doang. Nah, sekarang tinggal di controllernya kita bikin apa, metode baru, public function, update. Nah, kita bikin objek baru, this apa ya, lupa lagi, input post kalau nggak salah. Dulu teh saya bikin di mana, yang mata kuliah kan, this input post, iya benar, this input post, terus nama formnya name, nama, alamat. Kalau ID autofill ya. Kita beresin. Kalau name, nama, alamat. Sudah ya. Kalau udah beres, eksekusi, panggil model. This apa? Load. Bukan. This model murid. Update murid. Apa yang dipasingnya, si objek data. Ya benar. Tabelnya ya TB murid lah. Kalau udah beres, kita return ke index ya, this index. Enggak deh, kita return value dulu biar tahu error enggaknya. Enggak dah, biar nggak ribet, udah langsung aja. Kita kan ini cuma tugas biasa, kita langsung aja cek uji coba. Kita buka kembali, refresh ya, kita ganti name-nya jadi 2. Langsung kalau diedit berarti data value di database berubah, balik ke tampilan awal. Error ternyata. Model murid di murid lain 44. Oh iya, ini error, salah nama, cancel, balikan lagi aja. Baik, tugas murid masih sama value-nya. Name-nya kita ubah jadi 2. Ya, error ternyata. Error ternyata. Error. Ini nama alamat. Bentar, di formnya sebentar, kayaknya salah deh. Ternyata ketimpa semua dong, pasti nih ini ketimpa semua karena metode update-nya salah, logika update-nya tuh kan, kampret gak? Cai kecurigaanku benar ternyata. Nah, harusnya ada validasi pakai ID ya. Jadi
Kita tambahin validasi datanya udah, data yang dipasingnya, kita ID-nya, ID-nya harus sama, berarti si memori detailnya harus ada atau apa, si ID 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 di sini kasih style display non aja ya, nggak usah ditampilin sih, buat itu aja. Non, aduh ketimpa dong semua data database-nya. Untung baru 4 orang, kalau banyak itu udah apa, udah rugi itu, harus input awal, migrasi lagi di, aduh parah. Murid value-nya ID. Nah, terus di controllernya kita ganti, ini ada ID berarti ID, oh nggak usah, tetap objeknya ini, cuman ini passing variabel ID. Aduh parah, ID sama dengan ID yang di parsing. Dah sip lah, apa sih, oke, mantul sekali ya kegagalan ini. Wow, kosong semua, apaan ini, pasti error lah, karena name-nya kosong ya. Kita ganti deh dulu, 12 19 28 61, nama Nor, kampret lah, Ciamis 11 22 33 44, brother Brian US 87654321, stuk apalah, kayak nuk kayak apalah, soal tasik, 2020 ada 5 4 6 2 lagi 12, sayur. Udah nggak bener nih, parah, Banjar. Kita refresh. Dah, bentar saya nyari dulu redirect PHP. Jadi nggak usah, maksudnya saya mau ganti metode ini, ganti jadi redirect. Header base URL ya. Kampret sekali, tadi datanya ke refresh semua.
Kita coba langsung ya, lihat update, berubah. Gak ada perubahan cuy. Data from TB Murid update, this DB update. Oh, salah. Bener sih, harusnya ke this. Bentar, indeks coba lah, udah. Daripada pusing-pusing mikirin. Terus lihat nggak berubah cuy. This input post ID di database-nya nggak berubah. Ini masalah makin ribet. Nggak berubah. Array ID sama dengan ID. ID. Actionnya base URL update. Kalau update ke sini datanya input post. Model more data, update more data. Input post ID. Vmurid. Bentar. Name nama alamat. Oh, nggak ada name cuy. Nggak ada name. Pantes. Name. ID. Aduh, copy paste ke Bootstrap kayak gini lah. Kurang apa, kurang ini, kurang itu. Kampret sekali. Tolonglah. Durasi makin panjang ini. Dan nama. Alamat. Sip, harusnya jalan sekarang. Cancel lah. Jadi si murid tadi udah bener header. Jangan indeks. Nah. Cancel. Langsung kita edit jadi 62 update. Nah, finally bulat belit gak jelas. Nah, kita udah update. Ini di akhirnya suruh ngapain sih? Input. Sampai input ya. Input update juga tuh. Tuh ini kan dua variabel. Ada where-nya. Tadi saya nggak ada where, jadi ketimpa semua. Kampret sekali. Tapi ini si where bisa dimasukin ke parameter ketiga dari si metode update. Baru tahu. Dan langsung kita bikin delete ya, si fungsi ini nih. Kita jalanin si fungsi yang ini. Hapus kan belum ada fungsinya. Kita ganti si controllernya. This model murid
delete murid ID ya, passingnya ID aja, karena ID terus nambah ya tiap ID parameter ID lah, kita ganti delete parameternya cuma ID doang. Untuk delete apa ya, delete db delete, takut kehapus, takut kehapus semua ya. Delete 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 delete. Oh sama kayak ini, cuman ini dua variabel, tabel sama ID where, lebih simpel daripada update tadi. Kampret. Delete tb murid, tb murid, terus kalau udah kehapus header db delete murid. Nah ini di sini load this model murid delete murid ID. ID-nya dari mana? Berarti si view mana? Si view murid harus ditambahin kolom ID, cuman nggak usah ditampilin. Nggak usah, nanti dulu. Nggak usah ya, ngapain? Udah kebayang, udah kebayang. Sekarang tinggal passing parameter dari view. Nah, samain aja kayak ini. Kita hapus, dari controllernya apa? Delete, kecilin ya. Delete di view muridnya, ganti jadi delete ID danger. Ya udah gitu doang. Delete murid, terus di controllernya delete murid ID. Modelnya ini harus besar. Lihat aku. Nah sudah, kita coba delete 1, 2, 3, 4. Kita delete sayur, shift hilang, mantul. Sekarang kita tambah murid ya, ini belum ada. Untuk tambah kita buka form si detail ya, karena isinya hampir sama kayak detail. Copy aja, cuman nggak apa-apa ketan. Coba kita itu eksperimen ya, public function tambah this mana this, oh enggak, ketang beda.
cuman simpan sama kembali tombolnya. Jadi kita harus bikin detail copy paste rename murid tambah durasi udah berapa jam ini nggak tahu lah, tambah submit, ini simpan. Nah, udah kembali, dan untuk valuannya dihilangin. Setiap value-nya dihilangin karena ini kita yang input ya. User yang input, bukan kita. User yang input. Jadi valuenya dihilangin. Kalau simpan, base URL, simpan. Kalau tambah, dislot. View v murid tambah. Nggak pakai variabel apa-apa. Dan public function simpan. Kalau simpan ini data kayak gini, ambil datanya, terus passing ke this model murid, save murid, udah save murid doang, terus header ke murid. Nah, apa, save murid, save murid. Oh, data form ya. Kalau save itu passing data form. Datanya db insert ya, benar, db murid data. Kita coba buka dulu deh, insert, takutnya kita compile insert, 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 insert. Insert, 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 insert. Cari yang simple ya. Jangan, aku nggak mau saya nggak mau pakai yang ada set-setan ya. Set-setan. Set. Insert ke tabel. Nggak ada ya. DB set name. Insert batch. DB insert. Nah, kan ada kan. Takut salah sih. DB insert my tabel object. Nah, pakai objek ini. Dan harusnya benar sih. Kita langsung saja refresh. Tambah murid.
Belum ya, belum diedit si view-nya. Si view murid, type-nya bukan buton. Screenshot. Href ke kok base URL si apa tambah murid slash tambah titik koma ya, kok PHP jangan lupa. Sudah, dan formnya nggak ada stylenya sekarang. Kita kembali. Oh, ternyata lupa headernya. Headernya. Tambah Desload. Ini deh. Kopas aja biar cepet. View murid tambah view murid head data. Dan untuk datanya sebenarnya saya udah kepikiran pengen gini nih. Title si title nggak jadi deh. Tambah data murid itu udah. Tambah, lupa nggak usah pakai data cuy, cukup titel doang. Aduh, sudah berapa durasi ini? Tambah data. Titelnya detail. Nah, ini memori tambah data murid baru. Kita input asal ya. 12. Oh, di sini pakai form validation ya. Karena tadi saya database-nya berapa? Database-nya apa? Panjang karakternya di setting ya. Aduh, sudah nggak konsen saya. Mana form validation di mata kuliah kita salin aja di sini. This form validation untuk tambah untuk simpan salah. Untuk simpan form validation ya. Set terus name min length 8 min length 8 max length nggak usah max length aja ya, setting jadi max jangan min. Max length required. Nah, kode nim terlalu panjang,
harus diisi. Terus validation, nama udah cuma name doang sih. Kita kopas aja biar cepat. Mana sih controller murid? Kalau nggak jalan, this load nim, mana nim? Ketambah lagi, this tambah. Kita coba aja error, kalau error ya kita coba aja deh. Vmurid tambah. Kita close dulu semua. Biar nggak mumet kepalaku. Header. Kita balik dulu. Oh, di headnya nggak ada data. Ya, kita murid dulu. Murid, mana murid? Bukan. Controller murid. Murid. Tambah title, tambah data. Headnya data. Nah, sip. Langsung kita coba. 12. Nah, sudah jalan. Form validasinya sudah jalan. Terus view detail tambah. Kita bootstrap, mana bootstrap? Ayolah, durasi panjang nih. Durasi documentation form small. Peko form error si apa nim kita coba. Nah, kan sudah. Kode nim terlalu panjang, sip. Sekarang 12, 19, 28, 61 Kenuk Jamis Caimis, biarin lah. Sip, mantul. Sekarang hapus Caimis. Sip, mantul. Dan beres ya. Crude. Kalau setting gak kopas mah, aduh parah. Lumayan memakan waktu. Berapa jam ini? Dan saya rasa cukup sekian ya. Tugas pertemuan 5.
web programming kedua, dan ternyata benar seperti dugaan saya, bakal panjang durasinya dan bakal ribet. Terlebih lagi ini nggak ada template yang buat di itunya. Tapi sebenarnya template nggak ngaruh sih, HTML biasa aja, nggak usah pakai style kayak gini yang biar bagus. Sebenarnya nggak apa-apa sih langsung, cuman kan nggak indah juga. Jadi saya pakai ini. Yang editnya sih stylenya lama ya. Terus mikirin fungsinya tadi ke replace semua jadi spasi atau jadi null. Parah, database-nya input ulang. Nah, banyaklah problem. Dan saya nggak edit video ini ya, saya selalu shooting video one shoot. Dan sekarang saya tanpa background dan tugasnya beres ya. Week 1 sampai 3 ya. Week 1 sampai 3 operasi CRUD di CI3 dan mantap, pusing. Cukup sekian, saya rasa cukup sekian ya demonstrasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.